Oke Pak, gini, saya perkenalkan ya, nama saya Erna Pak. Jadi gini Pak, saya bermula dengan dari masalah penyakit saya tuh banyak sekali, dan saya Mhm udah berobat sampai puluhan tahun ke mhm 3 negara, tapi tidak membantu. Dan semua produk yang ditawarkan ke saya itu juga tidak membantu, seperti itu. Jadi produk apapun juga saya coba dan tidak membantu. Jadi saya ke rumah sakit sampai 3 negara ya, dari Singapura, Australia, bahkan Filipina. Dan saya oke. juga harus operasi tumor 2 bulan sekali, seperti itu. Jadi uh, saya udah putus asa sebenarnya dengan penyakit saya yang begitu banyak ya. Nah, sampai suatu hari saya dikenalkan dengan produk BioGreen, yaitu salah satunya yang sangat maskotnya ya, yang sangat penting itu adalah si apple stem cell. Nah, apaan ini? Jadi sebenarnya berbahan dasar dari apel ajaib ya, apel ajaib yang ditemukan di pegunungan Alpen. Kenapa dibilang ajaib, Pak? Karena kalau apel biasa kalau kita gores, dia akan busuk atau coklat. Betul ya Pak ya? Kalau apel kita gores, kita diemin, dia akan coklat. Tapi kalau apel ini, kalau kita gores selama masih di pohonnya, dia akan menutup kembali seperti tidak ada luka gores, mulus. Dan kalau dipetik atau jatuh, dia tidak akan membusuk selama 1 tahun. Ternyata apel ini mempunyai antioksidan yang sangat tinggi, ya, dan mempunyai sifat regenerasi sel yang sangat cepat. Ya, jadi kalau dia dilukai, dia bisa memulihkan dirinya sendiri. Nah, terus apa hubungannya sama badan kita? Nah, di sini saya akan kasih tahu, nanti juga saya akan sharing bagaimana pohon apelnya dan sebagainya. Jadi hubungannya dengan badan kita seperti ini, Pak. Kita harus tahu kalau tubuh kita itu mempunyai triliunan sel, ya, triliunan sel. Setiap hari rusak dan mati, pasti. Bertambahnya usia, sel kita juga ikut menua, Pak. Ya, kalau udah menua, pasti akan terjadi kerusakan-kerusakan di organ kita. Seperti itu. Nah, belum lagi faktor pola hidup dan pola makan. Ya, pola hidup itu ya seperti mungkin minum-minum alkohol atau ngerokok atau kena polusi dan sebagainya, dan pola makan. Pola makan itu kita tidak bisa menghindari yang namanya pestisida, tidak bisa menghindari yang namanya pengawet, ya, yang namanya boraks, formalin itu kita tidak bisa hindarin, ya. Jadi itu terus masuk ke tubuh kita. Belum logam berat, belum kimia, itu terus masuk dan merusak sel-sel kita. Ya, jadi terjadilah kerusakan-kerusakan sel yang membuat akhirnya penyakit itu timbul. Misalnya jantungnya selnya jadi rusak, masalah di jantung. Pankreasnya selnya rusak, masalah di pankreas, seperti itu. Nah, jadi si apple ini bukan mengobati, tapi dia memperbaiki sel-sel yang rusak itu supaya pulih kembali. Nah, kalau sel itu udah bagus, otomatis yang namanya penyakit tidak akan ada. Karena selnya udah bagus, kayak mesin mobil ya. Kalau mesinnya udah bagus ya nggak ada yang namanya mogok atau apa gitu ya. Karena semuanya sudah bagus seperti itu, Pak. Jadi intinya dia memperbaikin ya. Ini bukan obat ajaib, tapi ini adalah makanan fungsional seperti itu. Jadi ini bukan obat, tapi kalau dia memulihkan sel-sel kita, maka semuanya akan menjadi baik. Jadi jangan heran kalau kita minta satu penyakit yang pulih, ternyata semua tubuh kita dipulihkan dan bonusnya muka kita jadi muda, Pak. Seperti itu udah pasti terjadi. Karena semua dipulihkan, Pak. Dia nggak pilih-pilih kasih. Dia akan pulihkan semua. Mungkin rambut yang tadi rontok berkurang, ya. Mungkin yang kulitnya pecah-pecah berkurang, semua diurusin. Nah, sedangkan kalau kita minum obat jantung ya cuman jantung aja yang diurusin, ya. Minum obat kanker cuman kanker aja diurusin. Minum obat diabetes cuman diabetes aja yang diurusin. Nggak ada yang namanya minum obat diabetes nanti muka kamu jadi muda, jantung kamu bagus, paru-paru kamu bagus, nggak ada. Ya, kita mau ke dokter kecantikan, mau kencengin muka aja, mau tarik benang, botok, nggak ada juga bonus setelah ditarik benang, nanti jantung kamu bagus, paru-paru bagus, nggak ada. Ya, tidak ada bonus. Sedangkan dengan konsumsi apel, semuanya diperbaikin. Seperti itu ya Pak ya. Dan iya. kita juga harus sadar kalau kita itu punya sel kanker. Di tiap orang itu semua punya sel kanker. Tergantung sel kankernya itu aktif atau tidak. Jika sel kankernya aktif, ya wassalam, makin berkembang. Ya, tapi kalau sel kankernya pasif ya syukur gitu loh. Nah, kita harus membuat sel kanker ini pasif terus, jangan sampai aktif. Seperti itu. Ya, karena apa? Kita ternyata juga punya polisi kanker. Nah,
Kalau sel kankernya dikasih makan kesukaan kanker terus, seperti kayak makanan kalengan, makanan pengawet, itu akan membuat sel kanker hidup. Nah, polisi kanker kita racunin terus dengan makanan-makanan yang kimia dan sebagainya, polisi kanker lemah. Dan hebatnya uji klinis apel kita itu menguatkan polisi kanker. Menguatkan polisi kanker supaya dia bisa menahan si kanker ini, gitu ya Pak ya. Oke, saya akan mulai sharing ya di sini biar Bapak paham. Oke, jadi biar Bapak bisa lihat, ini kita bukan rekayasa, tapi memang ini betul semuanya ya. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang sudah kita tangani dan kita bantu ya. Di sini seperti Bapak lihat yang tadi saya bicarakan yaitu apelnya, pohonnya seperti apa. Iya, iya. Nah ini pohonnya seperti ini Pak ya. Jadi apel ini udah kelihatan ya ini ya. Ya, Jadi ya. apelnya ini sudah sampai dilestarikan, sampai dijadikan perangko, tidak boleh dipetik lagi. Sampai akhirnya salah satu owner dari perusahaan raksasa, salah satu pemilik ya dari perusahaan raksasa dari Mibel, itu dia minta izin pemerintah untuk minta 6 biji apel untuk dia teliti seperti itu ya. Nah, jadi ini orangnya ya, yang dari Mibel itu ini yang bekerja sama dengan BioGreen. Yang pakai kaos hijau itu pemilik BioGreen. Nah ini Dr. Fred Sully dari Mibel Biochemistry yang di Swiss. Nah ternyata apel ini kalau dipotong-potong, dia akan keluar jaringan baru. Ya seperti ini, kalau dipotong dia akan keluar jaringan baru. Kayak daging tumbuh seperti itu. Nah, kalau apel biasa tidak akan bisa terjadi seperti ini. Nah, kalus, ini namanya kalus ya Pak ya, jaringan ini yang baru ini namanya kalus. Nah, jaringan ini, si kalus ini kalau ditaruh di gel, dia akan jadi tanaman, seperti itu. Itu ya Pak ya, jadi dia akan jadi tanaman. Nah, maka dari itu dikembangbiakanlah dengan teknologi yang namanya phytoceltek ya. Jadi teknologi itu hanya yang punya Mibel, jadi sudah dipatenkan di Amerika seperti itu. Dan yang konsumsi itu siapa, sampai ibu negara, mantan ibu negara juga ya, yaitu Michelle Obama. Dia sampai bilang kalau saya tetap muda itu karena si apel ini, seperti itu, karena dia memperbaikin semua sel, dia meregenerasi semua sel kita yang tua, ya, termasuk bintang-bintang top ya, seperti Jennifer Lopez, seperti Gwyneth Paltrow, Helen Mirren, Victoria Beckham, ya. Nah, di sini yang tadi saya bilang, kita semua bukan berdasarkan testimoni Pak, tapi berdasarkan uji klinis ya. Nah, di sini bisa dilihat uji klinisnya bagaimana si apel ini namanya Utweiler-Spatlober terhadap organ dan sel manusia. Dia akan meningkatkan ya, memperbaikin seperti itu. Bahkan untuk rambut. Nah, ini yang saya bilang tadi polisi kanker. Nah, polisi kanker itu namanya tumor suppressor gene P53. Jadi ini kalau kita racunin terus P53-nya dia akan melemah. Tapi setelah minum apple stem cell ditingkatkan 2 kali lipat. Ya, ditingkatkan 2 kali lipat. Jadi biar lebih kuat supaya jangan sampai si kanker ini makin mengganas. Jadi kita hadang polisi kankernya diperkuat. Ya, nanti saya akan tampilkan videonya seperti apa polisi kanker itu. Nah, di sini saya kasih tahu ya Pak, banyak orang kalau belum sakit itu biasanya nggak mau minum. Rata-rata tunggu sakit baru minum, sedangkan ini apple ini bukan obat. Ya, kalau bisa kita menjaga sebelum sakit. Kan selalu ada istilah sedia payung sebelum hujan. Jadi kita tidak ada salahnya investasi kesehatan pada saat kita sehat. Sama kayak kita investasi uang ya atau nabung di saat kita punya uang, Pak. Jangan sampai tunggu bangkrut baru mau nabung, apanya mau ditabung, kan seperti itu ya. Nah, jadi kita lebih baik kita investasi kesehatan supaya jangan terjadi penyakit. Nah, ini yang dialamin suami saya. Tadinya dia tidak mau minum ya Pak ya, karena dia merasa dia sehat. Saya yang penyakitan, jadi saya yang disuruh minum dan akhirnya saya sehat. Seperti itu. Nah, suatu hari dia kena serangan jantung. Ya, dia kena serangan jantung, dia harus pasang ring. Nah, jam 12 malam saya bawa ke rumah sakit, saya ketemu dengan dokter ahli jantung dan dia harus pasang ring. Karena satu ring itu 100 juta dan saya belum tahu dokter mau pasang berapa ring, saya tolak. Ya, saya tolak, saya bilang saya minta waktu 1 hari dan saya harus tanda tangan sampai 7 lembar karena saya menolak. Jadi dokternya tidak mau disalahkan. Nah, terus dokternya sebelum pulang itu kasih tahu saya,
besok pagi dokter akan datang untuk cek apakah suami saya kondisinya tetap sama seperti sekarang atau lebih baik atau lebih parah. Karena kalau tetap sama, dia harus tindakan pasang ring. Tapi saya iya-iyain aja, yang penting dokternya biar cepat pulang. Nah, begitu dokter pulang, saya kasih 12 saset apple sekaligus karena waktunya tinggal 6 jam. Jadi waktu itu udah jam 1 pagi dan dokter akan kembali jam 7 pagi. Berarti waktunya tinggal 6 jam. Saya bingung 6 jam itu gimana cara memulihkan suami saya kan. Ya udah saya udah nggak pakai mikir lagi karena di tas saya cuma ada 12, saya kasih 12 saset ke suami saya sekaligus. Dan akibatnya waktu dokter datang jam 7 pagi, dia tidak perlu pasang ring. Sampai dicek, sampai di kateter, ternyata tidak ada penyumbatan. Ya, jadi tidak perlu pasang ring dan jam 1 siang pulang. Itu aja 12 jam di rumah sakit aja, saya udah kena 30 juta, Pak, hanya 12 jam. Memang kalau sakit itu mahal. Ya, jadi bukan jaga kesehatan itu yang mahal, tapi kalau sakit itu mahal. Seperti itu. Dan dia mulain minum dan tante saya juga mau bypass tidak jadi bypass. Ya, tidak jadi ini tante saya adiknya Mami. Tidak jadi bypass dan tante saya satu lagi juga tidak perlu pompa jantung setiap hari. Tadinya harus pompa jantung setiap hari. Akhirnya bebas, ya. Nah, suatu hari karena suami saya merasa dia udah sehat, dia stop minum, ya. Tapi dia lupa kalau selnya itu akan menua dan rusak. Nah, itu yang suka dilupakan sama teman-teman kita. Kita merasa udah sehat ya udah, tapi kita lupa dengan pola makan dan pola hidup itu membuat sel kita akan rusak seperti itu. Ya, akan rusak sel kita. Nah, itu harus kita benahin sama kayak mobil atau mesin apapun. Kalau kita tidak pernah maintain, mungkin kita ganti oli, kita servis, kita cuci mobil, itu mobil akan rusak karena tidak pernah diurus, ya. Sama seperti tubuh kita, kalau kita tidak urus, maka semua akan rusak. Nah, kalau udah rusak, semua masalah akan timbul. Nah, suami saya suatu hari kena gagal ginjal. Ya, dia kena gagal ginjal, dia harus cuci darah seumur hidup. Ya. Nah, saya udah stres lagi, perlu duit berapa ini seumur hidup? Jelek-jelek puluhan juta setiap bulan. Mendingan puluhan juta itu buat nyicil rumah, ya kan, daripada cuman untuk berobat. Betul ya, Pak ya? Nah, ya. Jadi saya lebih senang mendingan puluhan juta untuk nyicil rumah, dapat rumah lah. Kalau ini kan nggak dapat apa-apa, sembuh aja belum tentu. Kadang orang udah kemo, udah macem-macem, tetap meninggal kan seperti itu ya. Wah, saya stres, saya tahu saya bakal keluar duit habis banyak ini terus-terusan. Dan karena dia cuci darah tuh sehari sampai 2 kali, ya, dan sampai suami saya tuh hampir lewat gitu loh, karena udah nggak kuat. Karena cuci darah sampai 2 kali. Jadi dia itu dipasangin alat ya, ini dia waktu cuci darah, dia dipasangin alat tuh di leher, seperti ini. Alat di leher ini sampai dijahit ya. Alat di leher ini hanya bisa bertahan 3 bulan. Nah, nanti untuk seumur hidup dia akan dipasangin, ditanam di lengan, namanya Simino. Itu untuk seumur hidup. Ya, saya udah stres, udah nggak bisa ngebayangin ya. Dan saya mau kasih Apple juga susah karena dia diawasin terus sama suster lah, sama dokter ya, karena pakai mesin kan gini ya, jadi dia diawasin terus. Saya kesulitan sekali untuk kasih Apple-nya ini. Nah, terus saya cari akal. Ini waktu dia cuci darah terus ya. Nah, saya cari akal, saya cari alasan karena saya tahu itu saya di mitra keluarga ya. Saya tahu mitra keluarga itu tidak ada BPJS. Jadi saya cari akal, saya minta sama dokternya, saya mau pakai BPJS, saya bilang gitu, biar dikasih rujukan. Nah, kalau dikasih rujukan berarti saya kan keluar dari rumah sakit, betul ya? Nah, betul dikasih rujukan sama mitra keluarga ini kepada YTH bagian BPJS supaya saya dirujuk ke rumah sakit yang ada BPJS. Tapi saya tidak melakukan itu, saya tidak ke rumah sakit, saya bawa pulang supaya saya bisa terapi sendiri dengan si Apple stem cell itu. Dan akhirnya saya berikan itu dia 6 saset sehari. Ya, tidak 12 seperti waktu dia kasus sakit jantung. Saya cuma kasih 6 saset. 6 saset itu dengan porsi 2 saset pagi, 2 saset siang, 2 saset malam. Kenapa saya nggak kasih langsung banyak seperti waktu dia kasus jantung? Karena ginjalnya lagi bermasalah. Nah, air putih aja, kalau orang sakit ginjal, air putih aja itu dibatasin 600 mili sehari. Hanya satu botol aqua 600 mili, tidak boleh lebih. Ya, padahal air putih itu sehat loh, tapi tidak boleh lebih. Seperti itu. Ya, jadi
Berarti dia ginjalnya nggak boleh terlalu berat. Makanya saya kasihnya bertahap. 2 saset pagi, 2 saset siang, dan 2 saset malam. Nah, terus saya lihat dia agak mendingan dan saya coba bawa ke rumah sakit lagi untuk dicek. Tapi dokter tetap bilang harus cuci darah. Nah, itu saya tidak percaya. Saya bawa dia ke Malaysia. Saya bawa ke Penang, ke rumah sakit Adventist. Ketemu dokter ahli ginjal. Dan dicek ulang. Saya bawa hasil-hasilnya semua. Dan dicek ulang, dokternya bilang suruh cabut alatnya ini yang di leher. Saya kaget loh. Terus mau diapain ya dok kok dicabut? Dokternya bilang tidak perlu cuci darah. Karena fungsi ginjalnya itu masih 13%. Nah, di sini saya dapat ilmu baru. Ternyata kalau fungsi ginjal masih 8% itu tidak perlu cuci darah. Ya, apalagi suami saya masih 13%. Akibat dari cuci darah itu akan membuat fungsi ginjal akan menurun karena ginjalnya tidak dipakai, pakai mesin terus, fungsinya akan menurun karena tidak dipakai. Coba kita tidak pakai kaki kita selama 1 tahun, maka kita tidak akan bisa jalan. Kita tidak pakai otak kita juga akan mengecil otak kita. Seperti itu. Nah, jadi dokter menyarankan tidak perlu cuci darah. Nah, Bapak lihat yang ditancap di sini, saya kira tadinya jarum. Tapi ternyata waktu dicabut itu besi segini panjangnya. Ya, aluminium segitu panjangnya ternyata. Saya kaget sampean. Waduh, lumayan ya panjang juga gitu loh. Ya, Bu, ya. Nah, dokternya kasih tahu, Ibu tahu nggak akibat kalau cuci darah terus-menerus? Dia kasih tahu. Nah, karena ginjal tidak dipakai tapi pakai alat, maka fungsi ginjal itu akan menurun. Ya. Nah, jika sudah menurun sampai 1%, pilihannya adalah transplantasi ginjal. Kalau sudah transplantasi ginjal itu keluar duit 1 M. Ya, tidak di-cover sepenuhnya oleh asuransi atau BPJS. Ya, tergantung preminya seperti bagaimana. Nah, tapi masalah bukan selesai di situ. Jika ada penolakan, maka imun tubuh Bapak atau Ibu itu harus diturunkan. Jika imun tubuh diturunkan, maka penyakit lain yang akan datang. Nah, kalau penyakit lain yang datang, kita harus supaya penyakit itu pergi, kita harus meningkatkan imun tubuh lagi. Misalnya kayak COVID. COVID datang menyerang kita karena imun kita lemah. Kalau kita tinggikan lagi imun kita, maka ginjalnya nolak lagi. Jadi tinggal pilih mau yang mana. Mau meninggalnya karena ginjal atau meninggalnya karena penyakit lain. Seperti itu. Ya, jadi lebih baik jangan cuci darah kalau masih fungsi ginjalnya masih bagus. Seperti itu. Masih 8% masih oke. Apalagi suami saya 13. Dan waktu itu saya kebetulan mendapat kasus karena habis suami saya masalah ginjal, jadi banyak sekali kasus ginjal itu yang tanya ke saya. Dan saya sampaikan apa omongannya dokter di Penang. Dan ternyata orang itu membenarkan. Jadi salah satu pasien saya itu membenarkan bahwa betul kalau anaknya itu baru umur 30 tahun. Dia itu waktu dibawa ke rumah sakit Penang, itu dicek fungsi ginjalnya 8%. Dokter bilang nggak perlu cuci darah. Tapi waktu dia bawa ke Indonesia, 4 dokter yang ngecek itu bilang cuci darah. Dia nurut sama 4 dokter itu. Dan akhirnya begitu dia cuci darah, ternyata setahun 2 bulan kemudian dia periksa lagi, fungsi ginjalnya sisa 4%. Menurun. Dan berapa bulan kemarin, sisa 1%. Maka pilihannya adalah transplantasi ginjal. Dan dia bilang, keluar duit 1 M. Tapi dia nggak ada duit. Dia berusaha jual rumah. Dan ternyata rumahnya belum laku, anaknya udah keburu meninggal. Akibat ginjalnya sudah tinggal 1%. Udah nggak berfungsi kan? Ya, seperti itu ya Pak ya. Jadi usahakan kita jaga badan kita, jangan sampai kita sakit. Nah, di leher suami saya yang tadinya lobang, itu saya taburin apple. Karena sifat si apple-nya itu kan kalau digores kan bisa menutup kembali. Ya, jadi di lukanya saya taburin dan dia menutup kembali seperti itu. Ya, langsung dia makan durian seperti itu ya. Nah, jadi kalau ada luka Pak, contohnya kalau mungkin ada teman Bapak atau kerabat atau kenalan itu ada luka diabetes atau kakinya harus dipotong, pilih mana? Dipotong gratis, ada BPJS, ada asuransi, atau mendingan keluar duit kaki selamat, ya kan? Mendingan keluar duit kaki selamat Pak daripada kakinya hilang, ya. Nah, ini teman saya tidak jadi amputasi.
Ini juga tidak jadi amputasi, ya. Selamat karena ditaburkan dan juga diminum. Nah, kayak mami saya juga bekas kena gigit anjing di Surabaya, itu sudah dijahit masih kebuka dan saya taburkan. Akhirnya 1 minggu nutup, ya. Saya juga luka bakar. Ini saya pikir cacat, kaki saya bakal dipotong karena udah bertanah, udah membusuk. Ternyata saya taburin cuman 8 hari udah mulus lagi. Hanya tinggal kecil-kecil kering-kering begini. Ini kan sebentar aja udah hilang. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi banyak sekali, dan bonusnya ya, Pak, bonusnya itu adalah membuat muka kita menjadi lebih muda. Selain kesehatan kita terbantu. Seperti ini kasus teman saya ya, dia udah disiapkan, papanya tuh sampai disiapkan pemakaman, Pak, karena dokter udah suruh bawa pulang dan sudah koma 3 kali, obatnya tuh sampai 18 butir sehari, berak kencing sudah di atas ranjang, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi mereka tuh sudah siapkan yang terburuk seperti itu. Dan dia setiap bulan itu kan check up ya, tapi hari kedua tuh udah bisa ke WC sendiri papanya. Hari kelima udah bisa makan sate. Hari ketujuh udah bisa ke Starbucks. Nah, setiap bulan dibawa check up. Ya, bulan ketiga separuh obat sudah dibuang sama dokter. Berarti kan tidak diperlukan. Contoh, kalau kita udah nggak sakit kolesterol, nggak mungkin dikasih obat kolesterol. Kalau kita nggak ada sakit diabetes, nggak mungkin dikasih obat diabetes. Betul ya, Pak ya? Jadi separuh obat itu dibuang sama dokter. Ya. Nah, bulan kelima seluruh obat dibuang karena udah tidak ada masalah seperti itu. Bapak bisa lihat ini mukanya ya, waktu dia sakit, mukanya kan keriputan ya, Pak ya. Kurus, kempot ya. Setahun kemudian Bapak bisa lihat. Ya, segar. Ya, dan lebih muda, lebih kinclong bandingkan dengan mamanya. Mamanya karena tidak minum, karena difokuskan ke papanya, mamanya kelihatan lebih tua. Iya. Nah, ini akibat minum apple stem cell. Akan jadi mudah ya. Ini 2015, ini 2016 dia lebih mudah. Nah, bisa dilihat juga ya, ini sama, ini kelihatan kurus, tidak bergizi sampai menjadi lebih cantik ya. Nah, ini oma-oma umur 101 tahun dan masih hidup ya. Ini bisa dilihat sebelah kiri lehernya keriputan, mukanya juga keriputan, walaupun rambutnya udah disemir hitam tapi kelihatan tua tetap. Ya, tapi setelah minum apple stem cell, dia sehat dan lihat keriput di lehernya aja nggak ada, Pak. Ya, mukanya lebih kencang seperti itu. Jadi ini akibat jika kita minum apple, selain sehat kita menjadi muda dan kantong pun menjadi sehat seperti itu. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini ya, Pak ya. Namanya apple plus ya. Apple stem cell plus, kita ada yang biasa, ada yang plus. Nah, bedanya apa? Bedanya di bahannya. Apple-nya tetap apple ajaib. Cuman bedanya kalau yang biasa tidak ada yang di kotak biru. 2 bahan ini tidak ada yang di kotak biru. Nah, kalau Apple Plus itu ada tambahan yang di kotak biru ini. Nah, kegunaannya untuk apa? Nah, Apple tadi saya udah jelaskan, yaitu untuk memperbaiki sel. Sedangkan glutathione itu apa? Glutathione adalah master antioksidan. Ya, tubuh kita itu sebenarnya sudah ada glutathione, yaitu dihasilkan oleh lever. Fungsinya adalah membuang racun yang masuk ke tubuh kita. Ya, tapi kita meracuninya gila-gilaan sehingga glutathione tidak mampu membuang racun, akhirnya membuat lever kita menjadi pucat. Nah, setelah minum apple stem cell, karena glutathione kita itu terbaik di dunia dari Kojin Jepang, itu membuat lever kita menjadi bagus lagi dan bantu membuang racun-racun melalui pembuangan, melalui air kencing, melalui BAB, itu namanya ekskresi seperti itu. Ya, nah glutathione kita terbaik di dunia. Selain itu, glutathione itu ternyata sangat membantu untuk anak autis, ya. Karena anak autis itu kekurangan glutathione. Anak autis itu kebanyakan logam berat di batang otak. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong adalah dokter ahli glutathione. Ya, Dr. Jimmy Gatman. Dia bicara tentang antioksidan untuk komunitas autism. Dia bilang di sini ya, senjata paling penting untuk melawan autism yaitu glutathione, dia bilang gitu. Ya, jadi sangat membantu. Nah, kalau kita dengar ada teman anaknya autis, kan kita bisa bantu seperti itu. Ya, nah termasuk tante saya yang mau stroke nggak jadi stroke.
Ini sudah di rumah sakit, udah mau opname. Saya kasih 5 saset apple, 2 saset Biomile, nggak jadi stroke, pulang. Di rumahnya dia jalan deh. Udah jalan langsung, udah ketawa-ketawa udah jalan. Ya, kalau kejadiannya langsung kasih yang banyak. Jadi jika ada masalah kasih yang banyak supaya cepat penanganannya. Tapi kalau sudah bertahun-tahun ya nggak bisa setengah jam langsung sembuh ya. Kalau udah bertahun-tahun dia butuh waktu 2 bulan sampai 4 bulan seperti itu. Nah ini 2 bulan udah bisa nyetir mobil ya. Ini juga bisa jalan seperti itu. Nah teman saya 3 minggu sudah bisa push up. 3 bulan sudah bisa nyetir mobil PP ke puncak. Nah terus kandungan lainnya yaitu ada kolagennya. Kolagen itu yang membuat kulit muka kita menjadi bagus, menjadi kencang dan menjadi muda. Ya. Nah, snow algae itu untuk apa? Snow algae itu untuk memperpanjang usia sel. Ya, supaya sel kita nggak cepat tua, ya, supaya nggak cepat mati, supaya nggak cepat rusak, itu diperpanjang sama snow algae yang ada bahannya di tadi Apple Stem Cell Plus. Dan Vicua alias delima ini bukan kayak delima di pasar ya Pak ya. Delima spesial pilihan ya. Nah, ini bagus untuk apa? Untuk mikrosirkulasi darah ya. Mikrosirkulasi darah itu seperti ini Pak. Jika kita cek di lab, kalau mikrosirkulasi darah kita seperti yang di kanan, berarti normal, lurus-lurus. Tapi kalau seperti yang di kiri, berarti ada penyimpangan darah, keriting-keriting gitu ya. Berarti ada penyimpangan darah seperti autoimun. Ya, penyimpangan darah itu seperti autoimun atau pengentalan darah. Pengentalan darah itu nanti jatuhnya ke stroke atau ke jantung. Nah, si Vicua alias delima ini dia bisa memperbaiki mikrosirkulasi darah itu menjadi normal. Ya, seperti di kanan ini dalam 4 minggu. Seperti itu. Jadi ini semua masing-masing punya kekuatan dan digabung menjadi satu di dalam Apple Stem Cell Plus ini. Jadi makanya hasilnya sangat dahsyat. Ya, itu untuk Apple, Pak. Sedangkan produk kita kedua itu adalah Biomile, ya. Biomile itu apa? Nah, Biomile ini tidak ada Apple-nya, ya. Kandungannya cuma 2 bahan saja, yaitu ashwagandha dan maca. Apa itu ashwagandha? Ashwagandha itu adalah ginseng India, tapi untuk kastanya ginseng, perginsengan, itu ashwagandha adalah kasta nomor 1 dibandingkan ginseng Korea. Dia kasta tertinggi, yaitu ashwagandha. Nah, sampai masuk di kitab Ayurveda, sampai dibilang ini adalah tanaman ajaib, alias miracle herbs ya, tanaman ajaib. Seperti itu. Jadi sampai masuk di kitab Ayurveda. Nah, fungsinya ashwagandha ini untuk apa? Dia itu bagus untuk menekan stres. Ya, karena stres, cemas itu adalah sumber segala penyakit. Makanya ditekan supaya kita jangan stres, karena stres kita bisa sakit mah, bisa sakit kepala, bisa bunuh diri, segala macam, bisa gila ya. Jadi stres itu sumber segala penyakit. Nah, juga memperbaiki memori ya. Nah, jangan ambil enteng masalah memori. Jangan sampai kita itu demensia atau Alzheimer atau Parkinson. Kita bertambahnya usia, maka daya ingat kita akan menurun, Pak. Lama-lama pikun dan sebagainya. Nah, yang namanya demensia itu jangan dianggap enteng, karena demensia tidak ada gejala. Ya, contoh, misalnya kita ke Indomaret beli Aqua, keluar dari Indomaret udah nggak inget apa-apa. Itu demensia. Akhirnya jadi gembel di pinggir jalan. Karena ditanyain namanya siapa, nggak tahu, rumahnya di mana, nggak tahu. Itu demensia. Nah, untuk anak kecil yang belajarnya lemot, itu juga sangat kebantu. Teman saya mau dikeluarin dari sekolah, anaknya sampai jadi 10 besar di tahun pertama, di tahun kedua 5 besar, tahun ketiga jadi 3 besar. Ya, jadi sangat membantu anak-anak juga. Nah, jadi kayak anak autis juga dibantu dengan Biomile supaya dia nggak stres, itu juga bagus. Menstabilkan gula darah. Memperbaiki hormon, ya. Nah, hormon itu kalau kita semua tuh ada hormon testosteron, tapi untuk wanita memang tidak sebesar laki-laki. Nah, kalau wanita hormonnya tidak seimbang, biasanya yang terjadi adalah kista atau mioma. Yang terburuk adalah kanker serviks.
Tapi untuk laki-laki, jika hormonnya tidak balance, yang terburuk adalah kanker prostat. Ya, jika testosteronnya bermasalah, yang terburuk adalah kanker prostat. Nah, ini yang tadi saya bilang mengurangi kecemasan dan meningkatkan imun tubuh. Ya, makanya waktu COVID itu ini sangat berguna sekali sampai kita kehabisan karena banyak sekali yang perlu dan banyak sekali yang terbantu. Jadi kalau orang yang sembuh karena COVID, kalau dia minum obat dokter, jika dia cek lagi ke mana namanya ke dokter, paru-parunya dicek, itu tetap masih ada bercak-bercak putih. Tapi jika minum produk kita, Apple dan Biomile, itu akan terlihat paru-parunya menjadi normal kembali. Jadi bagus lagi, seperti itu. Nah, itulah kehebatan karena si ashwagandha ini menjaga paru-paru kita, tapi si Apple memperbaiki sel-sel yang rusak. Nah, sampai ashwagandha ini karena dia bisa meningkatkan imun tubuh sampai diberikan ke orang HIV atau AIDS. Karena orang HIV atau AIDS itu tidak punya imun tubuh. Ya, saya juga ada sepupu yang kena AIDS, itu dia menjadi lebih baik ya. Kalau enggak badannya kurus itu. Karena imunnya tidak ada, jadi kena pilek dikit, kena apa, ada orang sakit dikit dia ikut sakit, seperti itu. Nah, ini artikel yang saya ambil ya. Kalau ashwagandha itu sebagai immune boosting untuk orang HIV atau AIDS. Jadi bukan kata saya, bukan kata Erna. Dan juga ashwagandha itu untuk fight cancer ya Pak ya. Jadi untuk fight cancer. Jadi kalau udah cancer kita fokuskan di ashwagandha seperti ini. Ya kita fokuskan. Tapi kalau untuk dia masih tumor boleh Apple-nya ikut. Kenapa kok Apple-nya nggak usah ikut? Karena apa? Kan Apple itu bantu membangunkan si polisi kanker. Tapi kalau udah kena kanker kita nggak tahu polisinya itu bisa bangunnya berapa lama. Kalau bangunnya 2 bulan lagi, itu sel kankernya itu sudah merajalela, sudah berkembang biak dan menyebar. Nanti kita lihat videonya, ya. Saya tadi lupa nyetelin videonya, seperti itu. Nah, di sini makanya kita fokus hanya dengan basmi kansernya saja, ya. Nah, kita bisa lihat betul nggak sih ashwagandha itu bagus untuk COVID, untuk ini bisa lihat ada artikelnya. Ashwagandha untuk COVID-19, ya, ada. Bahkan di sini ya juga ada. Ya, ashwagandha itu ngeblok virus 99,9%. Ya, ashwagandha itu untuk coronavirus atau COVID-19. Ya, ashwagandha itu juga untuk COVID-19 warrior. Jadi ada semua di artikel. Bahkan untuk kanker juga ada sama. Ya, untuk kanker. Ashwagandha telah terbukti membantu menghambat proliferasi sel kanker. Ini saya cek di Google. Bahkan untuk di Google Scholar. Google Scholar itu biasa dipakai dokter-dokter. Ini di sini disebutkan bahwa ashwagandha untuk penyebaran kanker. Ya, dia bisa menghambat penyebaran kanker. Karena kanker itu kalau hidup dia akan menyebar terus dengan cepat. Seperti itu. Ya, dan ini bisa dilihat tadinya Amerika tidak percaya dengan kehebatan namanya herbal kok begitu hebat. Mereka hanya percaya medis. Dan hebatnya kita satu-satunya yang import ashwagandha di Indonesia secara eksklusif. Apel aja udah eksklusif, ashwagandha eksklusif. Jadi benar-benar produk kita tuh bagus sekali. Ini kesempatan kita untuk memberitahu banyak orang karena tidak ada yang punya, hanya BioGreen. Nah, akhirnya ditelitilah sama puluhan negara puluhan kedokteran, universitas kedokteran beberapa negara dunia internasional. Ternyata betul sama rumah sakit Asya Hyderabad dicek ashwagandha itu bagus untuk kelelahan, kecemasan, menurunkan stres, ya. Tokyo bilang bagus untuk memblokir kanker kulit, ya. Universitas Jamia Hamdard bilang bagus untuk mengurangi resiko demensia atau Alzheimer yang tadi saya bicarakan. India Institute bilang bagus untuk menghambat terjadi penyakit leishmaniasis. Ini kayak kanker juga, ini kalau nyebar sampai satu muka nggak kelihatan mukanya. Itu dihadang ya. Malaysia bilang mengurangi kelelahan. Jamia Hamdard bilang bagus untuk diabetes tipe 2 ya. India Nasional bilang bagus untuk TBC. TBC adalah yang diserang paru-paru. Sedangkan COVID juga yang diserang paru-paru. Jadi ini benar-benar paru-paru kita dijaga ya. Louisiana State bilang bagus untuk menghambat pertumbuhan tumor dan kanker. India Central Food bilang bagus untuk menghambat kerusakan sel otak.
Ya, yang tadi saya bilang, Alzheimer, demensia, Parkinson itu bagus sekali. Ya, jangan sampai kita pikun. Nah, Universitas Kedokteran Malaysia, Sains Malaysia bilang bagus untuk bakteri patogen. University Pittsburgh Cancer Institute, namanya aja udah institut kanker. Berarti penelitiannya ke kanker semua, dan dia menemukan bahwa ashwagandha itu menghambat migrasi sel kanker payudara. Ya, dari Wayne State University bilang bagus untuk paru-paru lagi yang dibahas tadi TBC, sekarang paru-paru, penyakit paru-paru. Ya, terus Tokushima Jepang juga bilang bagus untuk penyakit leishmania. Mesir bilang paparan radiasi. India juga bilang ini India National Brain. Namanya juga National Brain, berarti otak. Ya, berarti fokusnya ke otak. Dia pun meneliti bahwa ashwagandha ini bagus sekali urusan dengan masalah dengan otak, ya. Terus untuk kanker ginjal, jantung, seperti itu. Nah, itu bahan pertama dari Biomile. Bahan kedua adalah maca. Maca itu adalah tanaman dari Peru. Dia bentuknya seperti bengkoang, ya. Nah, dia bagus untuk apa? Untuk fertility. Jadi untuk yang mandul, yang nggak bisa punya anak, ya. Itu sudah terbukti, kita udah coba sampai ke ratusan pasangan dan semuanya terbukti hamil, seperti itu. Nah, ini untuk hormon imbalance sama seperti ashwagandha, ya. Dan bagus juga untuk menstrual problem, untuk osteoporosis, yaitu weak bones, ya, yang udah keropos, ya, itu bagus sekali. Maka ini, yaitu yang ada di Biomile. Depresi, sama kayak kayak ashwagandha. Stomach cancer, leukemia, HIV, TBC, ya, sama seperti ashwagandha. Jadi fungsinya itu duo, ya, duo udah sama hebatnya digabung jadi satu. Jadi begitu dahsyat. Nah, sebelum saya lanjut lagi, saya putarkan ini video yang bagaimana si polisi kanker itu menjaga supaya kanker itu jangan sampai menyebar, seperti itu. Ini saya putarkan videonya ya Pak ya, seperti ini. Nah, tumor suppressor gene, ya. Nah, di sini dia, ini yang saya bilang tadi, sel kita itu ada triliunan. Setiap hari selnya rusak dan mati. Nah, begitu selnya udah mati, begitu ada yang tumbuh lagi, itu sel jelek, sel bagus bisa tumbuh. Tapi sifat sel begitu dia tumbuh, dia bermutasi, beranak pinak. Lah kalau yang jelek yang tumbuh, ya tambah banyak yang jelek. Nah, yang ada onggokan hitam itu adalah sel kanker. Kalau dia diam saja, dia pasif, nggak apa-apa. Ya, kalau dia pasif nggak apa-apa. Seperti itu. Jangan sampai dia hidup. Nah, kita lihat yang namanya polisi kanker itu seperti apa. First, let's explore a normal cell, which is not dividing. Polisi kanker itu seperti ini Pak, seperti kupu-kupu. Dia terbang, dia ngecek DNA kita, ada sel kanker yang hidup enggak. The transcription factor moves along the double helix. Nih, ada sel kanker yang hidup enggak? Nah, itu ada sel kanker yang hidup tuh yang nyala. Apa yang terjadi? Dia kunci. Dia supaya nggak dapat si sel kanker ini supaya tidak dapat makanan yang membuat dia hidup. Ya, ditutup gitu, dibikin mati sama si polisi kanker. Dibikin mati. Jadi kalau ada makanan-makanan yang bisa menghidupkan polisi si sel kanker itu, supaya nggak dapat. Kalau nggak dapat makanan kan mati dia. Karena kalau sel kankernya hidup, seperti ini nanti Bapak lihat dia akan bermutasi. Ya, ini kalau hidup, nih dia seperti ini, dia akan berkembang. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kita lihat kalau polisi kankernya lemah, karena kita racunin setiap hari. Dia lemah akhirnya. Tapi dia tetap kerja, dia tetap ngecek DNA kita. Ada sel kanker yang hidup nggak? Nah, itu yang merah tuh, ada sel kanker yang hidup. Apa yang terjadi? The altered nucleotide pattern is not recognized by the transcription factor. Dia cuman lewat saja. Dia nggak tahu karena dia lemah. Ya, dia cuma muter-muter, tapi dia nggak bisa ngunci sel kanker.
Karena the kita critical racunin tumor terus-menerus itu suppressor polisi gene kankernya. is not expressed. Kita nggak jaga makan, kita The nggak cancer sengaja cells makan yang continue ada to divide pencetus kankernya hidup. without Dan control. akhirnya kankernya seperti ini, Over hidup. time, Ya, more mutations hidup, accumulate, berkembang, causing the cancer to grow Nah, faster seperti and itu, Pak. faster. Ya, jadi kita jaga dengan apple stem cell supaya polisi kanker kita kuat. Seperti itu, jangan sampai kita kena kanker. Ya, nah, ini ada orang yang kista, ya, dia mau dioperasi, ternyata kistanya hilang dalam 2 bulan. Ya, sampai dokternya tulis minum Biogreen, sampai ditulis di buku pasien itu minum Biogreen. Dan banyak sekali teman saya yang bebas dari kanker. Ini teman saya di Malaysia, dia bilang, "Hai Erta, how are you?" Dia itu kanker usus yang sudah menyebar ke paru-paru dan hati. Ternyata dalam 3 bulan, yang di hati dan di paru-paru itu bersih, tidak ada kanker lagi. Yang di usus sudah berkurang sedikit, ya, luar biasa. Itulah hebatnya si Biomile. Ini dia minum Biomile, ya. Nah, kalau udah kanker kita fokus di Biomile. Nah, teman-teman saya yang kena kanker nih ya, contoh ya, ini kanker paru-paru menyebar ke otak, ya, dalam 5 bulan ya, dia udah sehat lagi, ya, kankernya udah nggak ada. Ini upline-nya yang bilang sembuh, seperti itu. Kanker paru-paru menyebar ke otak sembuh, ya. Terus ini teman saya juga kanker rahim stadium 4D. Jadi dia itu sekeluarga kanker semua dan dia sembuh. Papanya kena kanker prostat. Kanker prostat itu dicek PSA-nya. Kalau kanker biasa kayak payudara tuh CA kan gitu ya. Kalau ini PSA. PSA-nya tuh 0,0, berarti udah gak ada sel kanker. Dan testosteronnya di atas 1.800. Itu adalah testosteron anak usia 20 tahun. Padahal papanya ini umur 76, tapi testosteronnya 20 tahun. Nah, itulah dibikin muda, ya, supaya tidak ada masalah. Oke, sekarang saya lanjut ke Biogol. Biogol itu, ini untuk stamina ya Pak ya. Ini untuk stamina, misalnya Bapak harus nyetir keluar kota, atau mau nge-gym, atau mau olahraga. Itu supaya nggak gampang capek, minum Biogol. Ya, tapi nanti ada efek depan, Pak. Efek depannya itu apa? Dia bisa merubah burung emprit jadi burung Garuda. Ya. Jadi biarpun usia kita udah 60 tahun, kayak 50 tahun, tapi tenaga serasa 20 tahun. Ya. Jadi berubah burung emprit jadi burung Garuda. Ini bahannya yaitu apel ginseng Korea, seperti itu. Ya. Jadi bagus sekali untuk stamina. Nah, kita ada produk yang benar-benar bahannya lokal, yaitu bahan Indonesia. Yang tadi saya sebut adalah bahannya import, tapi kita packing di Indonesia. Seperti itu. Ya, jadi yang made in Indonesia adalah bungkusnya sama boxnya. Tapi bahan-bahannya semua dari import, dari luar negeri. Nah, kalau Inflavia ini, bahan-bahannya ini jahe merah, daun meniran, daun sembung, adas, temulawak, cabai Jawa. Nah, untuk apa ini? Dia adalah untuk inflamasi, anti-inflamasi atau peradangan. Ya, kita jangan anggap peradangan itu tunggu batuk ya. Biasa kita kalau batuk, kalau ke dokter kan kita disuruh buka mulut ya, gitu. Wah, radang nih Bu lehernya. Selalu dikasih obat anti radang. Seperti itu ya. Nah, memang peradangan itu akan terjadi setiap hari. Kenapa kok bisa terjadi? Karena apa? Radang itu terjadi karena tubuh itu menormalkan diri dari serangan virus dan bakteri itu dengan cara meradang. Dia kalau menormalkan diri itu dengan cara meradang. Ya, seperti itu. Nah, kadang radang itu tidak bisa langsung turun terus-menerus. Kayak kita sariawan, bukannya berkurang malah tambah banyak sariawannya karena kegigit lagi. Seperti itu. Nah, ini anti peradangan. Kita yang namanya sakit kepala, batuk, pilek, ya, terus hidungnya buntu, terus sesak napas, sakit mah, masuk angin, perut kembung, sakit kepala, pinggang sakit, kaki sakit, itu peradangan. Ya, jadi peradangan itu akan terjadi setiap hari. Kalau saya nggak minum Bioinflavia setiap hari, ini leher saya juga udah sakit pasti karena saya ngomong nggak ada stopnya. Apa nggak kemasukan bakteri terus ini setiap hari gitu loh. Ya, makanya saya jaga dengan Bioinflavia juga supaya tidak radang. Ya, jadi dia bantu menyerahkan nyeri tubuh,
memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan imun, sama melindungi dari virus. Seperti itu. Jadi sangat bagus sekali. Dan kita juga ada Rogenik. Rogenik itu ini adalah makanan pengganti ya, pengganti makanan. Jadi kalau misalnya Bapak mau diet atau orang yang sakit yang tidak nafsu makan, dikasih Rogenik saja cukup. Udah cukup kenyang dan sudah mencukupi gizi. Karena kalau orang nggak nafsu makan, kita turuti dia nggak nafsu makan, maka dia akan kekurangan gizi. Nah, ini bisa dicek sampai para dokter aja. Ini dokter ahli gizi ya. Ini dokter, ini tim saya semua. Tim saya itu semua dokter-dokter. Jadi dokter itu mancing dokter gizi untuk menjelaskan bagaimana si Rogenik ini. Ya, dokter ahli gizi itu sampai bilang ini bagus sekali. Ya, untuk penurunan BB, rendah karbo, rendah lemak, mencegah penyakit metabolik ya seperti hipertensi, kolesterol dan sebagainya. Kandungan mikronutriennya tuh oke. Kebanyakan 100% AKG. Ya, tidak butuh lagi suplemen lain. AKG itu apa? Angka kecukupan gizinya itu udah 100%. Sangat bagus. Ya, jadi bukan kita asal ngomong, tapi penelitian dari dokter. Seperti itu. Ya, kita juga ada hair serum ya Pak untuk menumbuhkan rambut, dan kita ada face serum. Face serum ini untuk mengencangkan wajah, ya, menghilangkan keriput. Tapi selain itu juga bisa menghilangkan luka kering. Ya, luka yang bekas luka kering itu kan ada coklat-coklat hitam-hitam. Nah, itu kalau diolesin face serum itu akan pudar. Ya, misalnya bekas arloji, misalnya bekas kena wajan atau minyak panas, itu diolesin face serum dia akan pudar. Ya, jadi fungsinya banyak. Bahkan untuk herpes. Ya, untuk herpes pun dia membantu. Dan yang terakhir, produk yang terakhir adalah ini bahan dari Jepang. Benar-benar sama box-boxnya juga dari Jepang. Ya, makanya harganya lebih mahal. 2 kali lipat daripada Apple karena boxnya juga dari Jepang, semuanya dari Jepang. Dan bahan-bahannya ini, nah ini bakteri nato, probiotik ya, itu jeruk sikuasa aja di Jepang itu sekilo aja udah jutaan, seperti itu. Ya, ada mawar Jepang. Jadi ini bahan-bahan yang luar biasa yang dipakai sama orang Jepang yang bisa bikin sehat. Nah, kita terinspirasi dari penduduk Okinawa. Penduduk Okinawa itu, kenapa kita terinspirasi dari penduduk Okinawa? Karena penduduk Okinawa itu banyak centenarian. Centenarian itu apa? Centenarian itu adalah orang yang berusia sampai di atas 100 tahun, tapi nggak sakit, nggak punya penyakit, dan masih sehat. Seperti itu. Jadi kita adaptasi ya, pola hidup dia, pola makan dia, itu kita adaptasi melalui tadi produk Kiseki. Ya. Nah, Kiseki itu mempunyai kekuatan, ada 3 ada 3 senjata. Yaitu revitalisasi, yaitu dia menghidupkan kembali sel-sel tubuh, dia meremajakan kembali. Sama kayak apel ya, menghidupkan kembali, diremajakan. Nah, tapi kehebatan Kiseki ada tambahan, yaitu menguatkan kembali. Ya, jadi bukan cuma diremajakan, dikuatkan juga. Jadi supaya kita kalau tua itu, kita tidak nyusahin orang keluarga atau anak-anak seperti itu ya. Kasihan kalau mereka mesti cuma jagain kita aja, mereka nggak bisa kerja. Tapi kalau kita sehat kan nggak ngerepotin, istilahnya seperti itu. Nah, jadi paten-paten fungsinya ini seperti ini, bisa dilihat ya. Meningkatkan stamina, anti-aging, sebenarnya lebih banyak dari ini. Cuman kalau dibacain semua, waktunya habis nanti. Mencerahkan warna kulit ya, untuk bakteri, virus, untuk tumor, untuk racun, hepatitis C, ya, untuk imun tubuh, menaikkan sel darah putih, bahkan untuk resistensi insulin, yaitu diabetes dan hipertensi. Jadi banyak sekali seperti itu. Nah, di sini cara kerjanya, ya dia seperti apel ya, dia memulihkan sel-sel. Ini tapi kehebatannya Kiseki dioptimalkan, dikuatkan kembali. Gak cuman pulih tapi dibikin kuat, seperti itu. Jadi seharusnya sel itu seperti ini, ya, optimal, hijau semua. Nah, bertambahnya usia, sel kita akan mengalami kerusakan, penurunan, ya, tidak optimal, ya, mati, rusak, dan macam-macam. Nah, kalau produk lain di luar BioGreen, dia hanya bisa menormalkan tapi tidak optimal. Ya, hanya menormalkan, belum tentu kerjanya, fungsinya optimal. Ya, nah karena tadi 3 yang saya bilang, revitalisasi, rejuvenasi, dan reinvigorasi, itu kekuatan 3 ini
itu yang membuat sel-sel itu menjadi optimal, ya, dioptimalkan semua dan akhirnya pulih seperti ini, gitu. Ya, jadi benar-benar ini produk kita itu yang terbaik, yang saya jelaskan ke Bapak itu yang penting-penting seperti itu, Pak. Makanya jangan kaget kalau nanti kok sakit ini bisa, sakit ini bisa, sakit ini bisa. Karena yang diperbaikin sel. Ya, kalau selnya udah membaik ya otomatis penyakitnya hilang, seperti itu. Nah, untuk produk mungkin Bapak ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke sistem, Pak. Seperti itu. Ya, mungkin ada yang mau sharing, silakan sebentar ya. Saya ke WC dulu. Iya, makasih Bu. Jadi ini saya tanya dulu Bu. Ibu. Ya, silakan Pak, tanya apa, enggak apa-apa. Iya, jadi ini sudah saya dengar tadi ke semua keterangan dari Ibu Erna. Iya. Ada beberapa saya catat sebagai catatan saya. Jadi yang produk kita ini Pak ya, ke seluruh penyakit berarti ya Pak ya? Ya, jadi ke produk kita itu bisa untuk semua penyakit Pak, karena kan dia bukan obat ya. Kan dia akan menormalkan fungsi-fungsi seluruh sel tubuh. Jadi nanti kalau tiap penyakit juga minumnya tergantung kebutuhan penyakitnya. Nanti biar Bu Erna lagi yang jelasin. Oh gitu ya. Jadi kenapa kok bisa membantu banyak penyakit? Karena apa? Karena kalau sel-selnya itu pulih, Pak. Contoh ya, kayak saya itu punya asma, punya tumor, ya. Saya punya sakit kepala. Nah, kalau sel-selnya sudah diperbaikin dan saya tidak asma lagi, apa mungkin saya dikasih obat asma? Apa mungkin saya dikasih obat sakit kepala? Orang nggak sakit kepala. Apa mungkin saya dikasih obat batuk kalau saya tidak batuk? Kan seperti itu. Ya, jadi dia membantu memulihkan, memperbaiki sel-sel kita yang rusak karena satu sel itu rusak karena bertambahnya usia. Otomatis sel kita akan menua. Mesin pun juga sama, Pak. Kalau menua akan terjadi kerusakan-kerusakan, betul ya, Pak ya? Nah, seperti itu. Nah, jadi dia akan memulihkan, dia akan memperbaikin. Ya kan? Nah, tadi saya tambahin ya, Pak ya, untuk ashwagandha bisa dilihat uji klinisnya meningkatkan kualitas dan kuantitas sperma. Jadi kalau ada masalah dengan yang mau punya keturunan dan sulit, itu bisa dibantu dengan Biomile, dan Apple harus ikut karena untuk memperbaiki sel. Kita nggak tahu ada kerusakan sel apa yang membuat dia tidak bisa punya anak. Tapi ashwagandha uji klinisnya itu sudah ada. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sperma. Karena gini, kalau spermanya tidak kuat, dia tidak bisa membuahin si indung telur ini karena lemah gitu loh. Atau dia encer atau bagaimana, itu dia bisa menguatkan kualitasnya. Bisa lebih kental dan sebagainya. Kekuatannya juga akan beda. Seperti itu. Sama juga misalnya si wanita ini kalau rahimnya lemah, mau dibuahin kayak apa ya nggak mampu, orang dia lemah kan gitu. Tetap aja akan terjadi keguguran dan sebagainya. Dan kalau untuk kanker ya Pak, usahakan itu jangan sampai orangnya itu kemo atau radiasi atau operasi. Ini artikel dari Ria Irawan itu saya simpan karena Ria itu sampai menuliskan karena dia udah mengalami semua. Ya dia udah di kemo, udah radiasi, udah operasi, tapi akhirnya dia tetap meninggal. Kenapa? Radiasi itu juga menghancurkan sel kanker, juga membakar dan merusak sel sehat, jaringan dan organ. Dan kemoterapi itu juga menghancurkan semua sel maupun sel sehat. Jadi gini, kemoterapi itu seperti dibakar, Pak. Seluruh tubuh ini seperti dibakar. Ya. Nah, saya kasih penjelasan. Ya, ini kata Ria Irawan. Kemoterapi dan radiasi dapat menyebabkan sel kanker bermutasi dan menjadi tahan dan sulit untuk dihancurkan. Operasi juga dapat menyebabkan sel kanker menyebar ke area lain. Kenapa? Karena gini, orang kalau udah kena kanker, itu 70% adalah sel kanker. 30% sel sehat. Ya. Jika di kemo, itu sama aja dibunuh semua sel. Mau sehat, mau jelek, itu dibunuh semua. Sel sehat yang cuma 30% mati kena kemo, 30% yang sel kanker juga ikut mati. Maka tinggal 40% sel kanker. Makanya dia udah nggak ada daya tahan tubuh lagi. Sisanya udah sel kanker, makin lemah dia. Karena sel sehatnya udah dimatiin. Gitu Pak. Jadi kita selalu berupaya orang itu supaya lebih sehat. Banyak orang yang meninggal itu atau nggak tahan itu karena pengobatan. Seperti itu.
Contohnya kayak Ibu Ani SBY, harusnya dia kemo 4 kali, dia 2 kali aja udah nyerah. Dia bilang saya udah nggak kuat, kayak dibakar badan saya, nggak kuat, stop, minta stop. Akhirnya dia meninggal tuh karena nggak tahan sakitnya, gitu loh. Kita sehat aja kalau kena luka aja, kita kesakitan aja kadang kita nggak tahan. Apalagi tubuh lagi lemah, lagi sakit, dibantai pula, istilahnya dibakar pula dalamnya. Namanya tubuh udah lemah, dia tuh udah nggak punya kekuatan untuk nahan gitu loh. Makin lemah akhirnya. Dan itu bisa mengakibatkan meninggal karena dia udah nggak kuat. Seperti itu, Pak. Sedangkan si Apple ini kan dia bantu memperbaiki sel, menguatkan polisi kanker. Tapi kalau udah kena kanker, kita fokus di biomal dan kiseki. Soalnya kiseki juga sama-sama bisa membasmi kanker. Seperti itu. Itu Pak penjelasannya. Contoh ya, misalnya orang suntik insulin ya Pak ya. Orang suntik insulin kenapa? Karena pankreasnya sudah tidak bisa menghasilkan insulin. Nah, kalau dia suntik insulin terus-menerus, maka seumur hidup dia akan suntik insulin. Karena apa? Pankreasnya makin tidak menghasilkan insulin, makin males. Karena dianggap, oh udah ada insulin, ya udah gue nggak usah menghasilkan insulin. Seperti itu. Nah, kalau si Apple, waktu kita konsumsi Apple dan kita ada suntik insulin, jangan di stop. Karena Apple ini bukan pengganti insulin. Apple bukan obat gula. Ya, tapi dia hanya memperbaiki sel. Biar si Apple ini memperbaiki sel pankreas supaya bisa normal kembali. Dan itu sering terjadi di teman saya. Semua banyak member yang terjadi seperti itu. Jadi lepas insulin. Karena teman saya waktu 2 minggu minum Apple dan dia dengan suntik insulin, dia tuh keliengan. Ya, dia kayak orang mau pingsan. Terus dia bawa ke dokter, dicek ternyata kata dokter insulin kamu coba diturunin dosisnya. Rupanya si pankreas sudah menghasilkan insulin sedikit. Nah, dia kasih dengan dosis yang kalau tidak ada insulin, ya kebanyakan. Makanya dia pusing. Seperti itu. Akhirnya 2 bulan dia lepas insulin. Karena pankreas sudah bagus lagi. Ya sama kayak orang darah tinggi minum obat darah tinggi, tapi dia juga minum Apple sama Biomile. Nah, Apple sama Biomile kan bantu menurunkan juga tekanan darah. Pokoknya semua yang bermasalah itu dibantu. Nah, kalau dia dibantu dengan obat darah tinggi, minum Apple sama Biomile, maka makin drop darahnya. Nah, kalau sudah darahnya normal, ya nggak perlulah obatnya gitu loh. Kan kita berusaha untuk melepas obat-obatan. Seperti itu Pak intinya. Karena obat-obatan itu kalau harus minum seumur hidup, ya kayak orang darah tinggi, kolesterol, kayak sepupu saya itu harus minum obat seumur hidup. Nah, apa kabar dengan ginjalnya nanti kalau seumur hidup? Seperti itu. Gitu Pak. Oh itu Bu. Ini Bu, kalau saya tanya dulu Bu, masalah penyakit gula tadi Bu. Iya. Halo. Penyakit gula itu apa perlu memakai obat lagi kalau pakai obat kita? Ini bukan obat Pak, jadi ini bukan pengganti obat gula, bukan. Dia hanya memperbaiki sel kita supaya normal kembali. Ya, jadi obat tetap diminum. Nah, nanti waktu dia cek kalau udah normal, otomatis sama dokter kan tidak diberikan obatnya. Orang sudah normal kok, buat apa dikasih obat gula? Kan seperti itu. Ya kan? Kayak saya nih udah nggak asma. Nggak mungkin dong dikasih obat asma, orang nggak asma, kan gitu. Gitu Pak. Seperti itu. Jadi bertahap, nanti obat akan terlepas. Karena apa? Masalahnya udah tidak ada, gitu loh. Ini mau masuk kita nanti ke masyarakat, kayak grup-grup WA. Masuk kita kan untuk penyakit-penyakit yang diderita oleh mereka. Kalau sudah masuk nanti obat kita, obat yang lain tentu di stopnya kan itu Bu. Tidak perlu di stop Pak. Minum dulu sambil melihat kelanjutan. Karena ini bukan pengganti obat. Ini bukan obat Pak. Dia memperbaikin. Gitu loh. Dia memperbaikin. Seperti itu. Kayak contoh gini Pak. Kalau kita punya air pumpnya rusak, sementara kita pakai sumur seperti itu. Ya, jadi jangan langsung nggak ada air sama sekali, nggak ada air cadangan. Nah, ini kan dia lagi memperbaikin. Seperti itu, makalah dibangun sumur. Jadi si Apple ini masih memperbaikin sel. Kita tidak tahu dia sempurnanya, dia kembali normalnya itu berapa lama.
Jadi obat ini tetap diminum. Tapi nanti lama-lama obat akan terlepas sendirinya karena sudah normal semua. Gitu loh Pak. Gitu loh intinya. Jadi mengurangin obat-obatan. Seperti itu. Karena obat-obatan kalau terus-menerus tidak bagus untuk ginjal Pak. Dan diabetes itu, kalau orang udah kena diabetes itu komplikasinya kemana-mana. Ya, jadi gini, ini Bu, mau maksud kita begini Bu, kalau sudah masuk nutrisi kita ke mereka, otomatis kan mereka menutup akses dari luar. Itu udah pasti. Karena kemungkinan mereka kan istilahnya kalau udah masuk dari kita, mungkin orang itu lagi 2 kali berobat. Ya. Nah, jadi yang kita maksud kalau nanti kita pasarkan, apakah memang kita bilang nanti tak perlu lagi memakai obat ini, satu, atau nggak perlu lagi ke dokter, cukup dengan memakai obat kita yang kita jual ini, apa begitu? Karena masyarakat di sini kan ingin istilahnya memperkecil pengeluaran. Betul, betul. Tapi kita untuk mengetahui kita sudah normal atau tidak kan kita perlu ke dokter Pak untuk ngecek. Betul ya? Ya nanti kan jalan terakhirnya. Ya. Kalau obat bisa, kita, kan dia juga bisa merasakan ada ya, keluhan atau enggak, sudah nggak ada keluhan lagi kan dia nggak perlu ke dokter, nggak perlu berobat. ya, nanti kan akan kita survei berapa yang berhasil memakai Ya, obat. Nah, betul. Harus kita kita buktikan bahwa obat kita itu memang ampuh kan itu Bu. Iya, tapi Bapak harus ingat ini bukan obat loh Pak ya. Masalahnya ini bukan obat, dia hanya memperbaiki sel. Jadi kecepatannya itu berbeda. Memang ada yang cepat sekali, ya kayak ada itu Ibu Linda itu apa papanya apa mamanya ya sampai stroke sampai 19 tahun itu bisa beraktivitas kembali dalam 4 bulan seperti itu. Ya, belum tentu obat dokter aja bisa menangani seperti itu. Seperti kasusnya sepupu saya juga, yang mana tadi dia habis operasi tidak sembuh-sembuh dari 2018 sampai 2022. Itu masih jalan pun harus pakai kursi roda. Tapi begitu minum produk kita belum 1 bulan dia udah bisa jalan kemana-mana. Itu sudah dari bisa di jalan di mall itu 4 jam. Sampai kaget gitu loh. itu yang operasi tuh Bu. Kenapa? Itu yang orangnya udah operasi. Iya, orangnya sudah operasi. Oh, jadi yang operasi juga bisa memakan obat kita gitu. Oh bisa, karena kan kembali lagi ini bukan obat Pak. Ini adalah makanan fungsional. Jadi kalau Bapak operasi makan apel kan ya nggak apa-apa toh Pak, gitu loh. Ini kan apel bahan dasarnya, ya kan? Kita makan obat dokter pun makan apel juga nggak apa-apa Pak, karena ini bukan obat. Oh gitu ya. Boleh aku bantu? Iya Bu. Iya Cik. Iya Pak Binsar, salam kenal, saya Lucy. Tadi pertanyaan Bapak menarik sekali yang soal untuk bisa nggak menggantikan obat dokter. Jadi sebetulnya gini, kita tetap berobat, kita tetap perlu ke dokter untuk mengetahui apa diagnosa atau kondisi kesehatan kita. Benar ya Pak ya? Memang kalau yang tadi Erna jelasin untuk Apple, cara kerjanya tadi kan dia memperbaiki sel-sel tubuh kita. Tapi dalam hal untuk menggantikan obat, mungkin Bapak bisa lihat lagi di produk-produk kita yang secara spesifik mengarah ke kondisi penyakit tertentu. Karena waktu itu saya juga pernah, saya periksa lab rutin, kolesterol saya kebetulan naik. Terus waktu itu udah ke dokter. Terus kemudian dokter mau kasih obat, saya bilang, enggak dok, saya memilih untuk menggunakan secara herbal, produk herbal. Nah, dalam hal ini saya tentu aja nggak cuma konsumsi apple, tapi saya konsumsi Bio Olivia yang langsung fokus untuk mengatasi masalah kolesterol. Gitu. Dan saat itu saya gunakan, itu memang sangat terbantu sekali. Jadi dalam waktu tidak sampai sebulan, saya kerasa badannya udah lebih enak, udah jauh lebih enak. Dan itu kondisi kolesterol saya cek lagi sudah menurun. Gitu. Jadi memang produk-produk di BGS ini cukup lengkap, Pak. Tapi kita bekerja dari konsep yang paling bawah, yaitu perbaikan sel. Nah, kalau ada kondisi tertentu seperti kolesterol, diabetes, ya, ataupun hipertensi, gitu ya. Nah, kita boleh menambahkan
produk yang langsung fokus ke kondisi tersebut, ke penyakit tersebut. Seperti itu, Pak. Jadi kalau dibilang mau nggak menggantikan, kalau Bapak mau boleh aja, tapi bukan cuma dengan Apple. Itu, tambahkan produk yang lain dari BGS. Ditambah dengan produk yang lain ya. Dari BGS, iya, karena itu udah masuk ke ramuan tradisional. Jadi bisa untuk membantu penyembuhan. Memang kalau ramuan tradisional kan tidak terukur ya, akan sembuh berapa lama itu enggak. Gitu. Tapi kita bisa memilih hal ini karena relatif lebih aman, Pak. Seperti itu. Jadi kalau mau ditukar dengan, saya waktu itu sih, saya nggak mau dikasih obat kolesterol dari dokter. Saya bilang saya pakai produk herbal. Gitu. Dan ternyata cukup membantu. Seperti itu, Pak. Semoga bisa membantu. Ya, Bu ya. Ya. Itu maksud kita kan mau ingin langsung ke masyarakat. Iya. Masyarakat. Iya, jadi memang ini. Karena bagaimanapun di masyarakat, mereka inginnya memperkecil pengeluaran daripada yang dideritanya kan itu, Bu. Iya, betul, Pak. Jadi Memperkecil. nggak kepengen double-double ya, Pak ya? Ya, itu yang saya maksud karena ini Sumatera Barat. Iya, Pak. Sumatera Barat ini misalnya kalau besar pengeluarannya mereka pasti tidak mau. Ya kan itu. Yang kedua, kalau memang benar-benar obat kita istilahnya mujarab, mereka akan datang, akan berulang-ulang datang itu. Betul. Kalau memang obat kita itu mujarab kan itu. Betul. Nah, itu yang saya maksud. Jadi Ya. mereka itu nggak itu lagi ke rumah sakit.